Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat ya anak-anak semua yang menonton ini nanti. Nah, di sini saya buat video diperuntukkan untuk kelas 12 IPA dan IPS ya. Di sini Bapak buat pembahasan atau penjelasan terkait dengan penyusunan atau membuat siklus akuntansi di perusahaan dagang. Di mana Bapak menyadari bahwa kita belum tuntas membahas terkait dengan materi kita sampai akhir, sehingga kalaupun kita buat pertemuan lagi itu tidak efektif ya, dan kalian sekarang sudah sibuk dengan ujian-ujian akhir kalian, dengan kelulusan kalian gitu. Jadi tidak ada lagi pertemuan efektif, padahal kita masih ada materi yang belum tuntas gitu. Jadi untuk menuntaskan materi tersebut, Bapak tidak memberikan penjelasan secara materi, tapi langsung secara praktis, secara dalam bentuk contoh gitu. Yaitu kita buat di sini pembahasan siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana kalau kita bahas siklusnya sampai tuntas, itu udah mengcover semua materi-materi yang belum kita bahas sebelumnya gitu. Oke, langsung aja ya. Di sini ada sebuah contoh yaitu transaksi di perusahaan dagang ya. Contohnya di sini tanggal 1 membeli secara kredit 400 kg beras dengan harga at 3.500 gitu. At itu maksudnya adalah harga per unit di situ. Dalam hal ini adalah harga per 1 kg beras gitu. Karena di sini satuannya kan kilogram ya. Karena beras ya di sini kalau di Indonesia beli beras kan per kilo gitu. Berarti berapa nih totalnya pembelian di tanggal 1 ini? Ya tinggal dikali ya 400 kilo dikali harga per unit 3.500 gitu. Oke, itu ini banyak transaksi sampai tanggal 31 ya. Kemudian akan kita buat atau kita bahas gimana sih menyusun itu ke dalam siklus akuntansi sampai akhir gitu ya. Pertama, tentunya kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap pencatatan. Tahap pencatatan di perusahaan dagang yaitu jurnal khusus ya. Jurnal khusus itu Bapak rasa kalian masih ingat, itu udah sempat kita pelajari. Itu ada 4, yaitu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal pemasukan, atau jurnal penerimaan kas. Gitu. Pertama dari transaksi yang tadi, uh, kita coba catat atau kita coba bahas dari sisi jurnal penjualannya. Intinya adalah jurnal penjualan itu fungsinya atau gunanya apa sih? Yaitu untuk mencatat atau tempat atau sebagai wadah mencatat jurnal penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi isinya jurnal penjualan ini adalah jurnal khusus penjualan ini adalah untuk yang namanya eh, mencatat aktivitas atau transaksi penjualan secara kredit gitu. Jadi kalau penjualan tunai nggak dicatat ke jurnal penjualan ya. Jadi penjualan kredit saja yang dicatat ke jurnal penjualan ini gitu. Setelah selesai jurnal penjualan, maka masuk ke jurnal khusus selanjutnya yaitu jurnal pembelian. Kalau jurnal pembelian ini yaitu eh, hanya diperuntukkan untuk transaksi untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembelian secara kredit. Apapun itu yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan hal pembelian, entah itu pembelian barang dagang atau pembelian peralatan perlengkapan, kalau dilaksanakan itu atau dilakukan dengan kredit, pembeliannya secara kredit, maka dicatat atau dimasukkan ke jurnal khusus jurnal pembelian gitu. Formatnya ya kurang lebih sama seperti ini ya, yaitu di sisi debit ada serba-serbi atau di sini adalah utang usaha atau persediaan, pembelian maksud Bapak, kemudian di kredit itu adalah utang usaha gitu. Oke, terkait dengan jurnal pembelian ini kurang lebih seperti ini bentuknya, formatnya seperti ini. Kemudian jurnal penerimaan kas. Bapak rasa ini nggak terlalu perlu Bapak jelasin ya. Ini hanya review aja karena ini udah kita pelajari. Yaitu untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas masuk atau yang berkaitan dengan penerimaan kas gitu ya. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan uang masuk, entah itu penjualan secara tunai, menerima pelunasan piutang, atau menerima pendapatan bunga, pendapatan dividen. Intinya yang berkaitan dengan penerimaan kas atau kas masuk dicatat ke jurnal penerimaan kas sesuai dengan namanya gitu. Jurnal pengeluaran kas sebaliknya yang berkaitan dengan kas keluar, pengeluaran perusahaan gitu ya. Jadi dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Entah itu pelunasan hutang, membeli secara tunai,
membayar beban gitu ya, atau membayar sewa, kurang lebih seperti itu dicatat semua ke jurnal pengeluaran kas gitu. Kemudian yang terakhir jurnal umum, ini biasanya ada tapi sedikit aja, biasanya ini untuk mencatat transaksi yang tidak masuk kategori atau yang tidak tercover ke jurnal khusus yang ada. Biasanya ini adalah berkaitan dengan retur ya. Retur penjualan ataupun retur pembelian itu nggak masuk kategorinya ke jurnal khusus yang ada gitu, sehingga dimasukkanlah ke jurnal umum. Oke, udah selesai ke tahap pencatatan pertama, maka masuk kita langkah kedua, tahap pencatatan kedua yaitu memposting atau membuat buku besar. Nah, di perusahaan dagang ini kita mengenal dua buku besar ya, yaitu ada buku besar utama dan juga ada buku besar pembantu. Yaitu buku besar pembantu itu ada dua lagi, bahkan tiga, yaitu buku besar pembantu utang dan juga piutang ya. Kita fokusnya di situ. Nah, untuk apa itu kita buat buku besar pembantu? Yaitu untuk mencatat atau untuk merekap, untuk mengetahui yang berkaitan dengan utang kita ada berapa, kepada toko siapa aja, dan udah berapa yang kita bayar, kemudian saldo atau sisanya tinggal berapa gitu ya. Jadi di sini adalah setiap toko kita detail, yaitu customer kita siapa aja, kemudian supplier kita siapa aja gitu. Kemudian utang kita tinggal berapa ke toko A misalnya, ke toko B, kemudian berapa yang udah kita bayar, kemudian berapa sisanya. Demikian juga dengan piutang kita. Piutang kita ke toko siapa aja, kemudian udah berapa yang udah dilunasi mereka, berapa saldo sisanya, gitu-gitu. Maka di sini pertama yaitu buku besar pembantu piutang, berarti customer kita, yaitu orang yang ngutang kita atau yang kita sebut sebagai piutang kita, gitu. Maka ini dari mana sih sumbernya, gimana sih proses pencatatannya gitu ya. Yang pasti ini semua sumbernya atau dasarnya ini, datanya ini diambil dari, kalau berkaitan dengan piutang itu diambil dari jurnal penjualan dan juga jurnal penerimaan kas. Itu pasangan ya. Karena apa? Karena dari jurnal penjualan kan mencatat aktivitas penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit itu kan menghasilkan yang namanya piutang gitu. Jadi ya, untuk mencatat siapa aja sih toko-toko yang memiliki piutang ke kita, tinggal kita cari dari jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan dan juga jurnal penerimaan kas. Kenapa jurnal penerimaan kas? Karena apakah selama periode ini si toko Andi ini misalnya ada melakukan pelunasan, kemudian itu kan kita ketahui atau kita dapat sumbernya itu dari jurnal penerimaan kas gitu. Seperti di sini contohnya tanggal 1 kita punya piutang ke Tuan Andi sebesar 4.500.000. Kemudian di tanggal 2 si Tuan Andi ini melunasi utangnya, sehingga piutang kita terhadap Tuan Andi udah lunas habis. Tanggal 20 kita menjual lagi nih ke Tuan Andi secara kredit. Dia ngutang lagi ke kita sebesar 2.300.000 gitu terus ya, sehingga saldo akhirnya kita masih punya piutang ke Tuan Andi sebesar 500.000 gitu. Gitu terus setiap toko dibuat ya, setiap customer, dan setiap customer itu dibuat buku besar pembantunya. Kemudian begitu juga dengan buku besar pembantu utang, yaitu kita ke toko mana aja kita membeli secara kredit gitu ya. Misalnya ke toko Landi di sini kita masih punya utang di tanggal 1 131.300.000, kemudian tanggal 12 kita melunasi utang kita ke Tuan Landi, sehingga kita tidak punya utang lagi ke Tuan Landi. Ke Tuan Mansur juga lunas ya. Ke Tuan Odi misalnya kita masih ada utang 1.850.000, karena tanggal 1 kita melakukan pembelian 1.400.000, di tanggal 3 nambah lagi pembelian secara kredit 450.000 gitu. Jadi masih ada kita punya utang ke Tuan Odi, saldonya 1.850.000. Oke, kalau udah selesai kita buat setiap toko, customer dan supplier kita buku besarnya, sehingga kita tahu fluktuasi saldo utang dan piutang kita dan mengetahui saldo akhirnya, maka bisa kita masukkan, kita catat ke rekap, yaitu rekap dari daftar saldo piutang kita ke siapa aja dan tinggal berapa saldonya. Kemudian daftar saldo utang dagang kita juga ke toko mana aja dan berapa saldonya atau berapa nominalnya gitu. Misalnya di sini ke Tuan Andi masih ada tadi piutang kita 500.000, kalau Tuan Endro udah lunas
sehingga kita masih punya piutang nih 15.170.000 gitu. Demikian juga saldo utang kita nih yang utang ke Tuan Harno masih ada 2.280.000, tapi ke Tuan Odi tadi 1.850.000, ke Tuan Landi, Mansur, dan Nandi tadi udah habis, sudah lunas kita bayari gitu. Jadi selesai nih yang berkaitan dengan buku besar pembantu, yaitu ada pembantu piutang dan juga pembantu utang. Intinya untuk mengetahui berapa lagi utang dan piutang kita dan ke toko mana aja. Kemudian lanjut, yaitu membuat buku besar biasa atau buku besar umum, buku besar akun ya. Tetap harus dibuat karena inilah yang nanti basicnya kita menyusun yang namanya daftar saldo gitu. Jadi dari jurnal khusus itu maka kita catat nih setiap akun yang ada tanpa terkecuali kita buat nih buku besarnya supaya kita tahu nih fluktuasi setiap akun ini seperti apa sehingga kita tahu saldo akhir setiap akun berapa gitu. Seperti kas tanggal 1 13.065.000, ternyata di tanggal 31 dari jurnal penerimaan kas kita ada penambahan kas 43.399 sehingga menjadi 56.464.600. Kemudian di tanggal 31 yang sama ya dari rekap yang kita ambil dari jurnal khusus pengeluaran kas, ternyata pengeluaran kita selama satu periode ini sebesar 23.820.000 sehingga masih ada sisa saldo kas ya, besar nominal kas saldo akhirnya 32.644.600 gitu. Jadi jelas nih setiap akun tahu kita berapa sih saldo akhir masing-masing setiap akun itu gitu. Jadi dibuat buku besarnya semua. Kemudian setelah selesai maka kita bisa membuat uh, daftar saldonya nanti. Tapi sebelumnya di sini Bapak yang paling penting Bapak mau menjelaskan terkait dengan membuat yang namanya harga pokok penjualan ya. Gimana sih penghitungan harga pokok penjualan gitu. Ini sangat penting, sangat vital ya dalam hal perusahaan dagang. Pasti melewati yang namanya harga pokok penjualan. Ini ada kaitannya nanti untuk mengetahui laba rugi, ikhtisar laba rugi, dan seterusnya gitu. Ini adalah format untuk mencari atau mengetahui harga pokok penjualan. Atau harga pokok penjualan itu adalah modal kita atau total pengeluaran kita terkait dengan barang dagangan kita di periode ini gitu. Uh, Formatnya adalah pertama untuk mengetahui HPP itu atau harga pokok penjualan. Persediaan barang dagang di awal periode itu berapa gitu ya. Persediaan barang awal 30 juta. Kemudian selama periode ini berapa yang kita lakukan pembelian, sebesar berapa kita mengadakan pembelian gitu. 120 juta. Kemudian kalau ada beban angkut pembelian itu akan menambah pembelian ya. Menambah nominal pembelian atau total pembelian kita. Maka pembelian dan beban angkut pembelian itu ditambahkan gitu ya. Sehingga ini adalah pembelian yang kita lakukan atau pengeluaran kita terkait dengan pembelian barang dagangan kita. Kemudian kalau ada retur dan potongan pembelian itu mengurangi pengeluaran kita terkait pembelian ya. Jadi dikurangi ya kalau ada retur pembelian dan potongan pembelian. Di sini ada retur 6 juta, potongan pembelian 3 juta. Sehingga ada pengurangan sebesar 9 juta di sini terkait dengan pembelian di periode ini. Maka total pembelian bersih itu sebesar 112.200. Ini bersumber dari pembelian tadi 121.200 dikurang retur dan potongan pembelian. Total retur dan potongan pembelian 9 juta. Maka 112.200. Maka barang yang tersedia untuk dijual yaitu 142.200 gitu. Inilah stok yang kita miliki di periode ini. 142.200. Itu dari pembelian yang kita laksanakan di sini 112.200 ditambah 30 juta saldo awal tadi gitu. Maka 142.200. Kemudian di akhir periode kan kita tahu nih berapa yang sisa persediaan kita yaitu sebesar 35 juta. Ini diketahui ya 35 juta ini sehingga mengeluarkan barang di periode ini adalah 107.200 gitu. Itulah yang dinamakan HPP atau harga pokok penjualan anak-anak semua. Gitu. Kemudian
untuk mencari